Salam kerahiman. Hari ini aku haus yang ke-19. Ini adalah lanjutan dari tema minggu lalu ya, bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Suster Faustina itu bisa dari berbagai sumber, berbagai situasi atau keadaan. Kita lanjut ya, di 321. Penderitaan Suster Faustina berasal dari penderitaan fisik, dari sakitnya. Dia katakan dia tiba-tiba sakit mendadak. Sesak napas, anggota tubuh menjadi kaku, susah napas ya, kekurangan napas, dan muncul ketakutan yang aneh. Saya coba bayangkan ya, mungkin hal ini juga dialami oleh teman-teman kita yang sedang kena COVID. Tiba-tiba dia mau napas, putus napasnya ya, kayaknya mana oksigennya. Dia mau tarik napas, sudah nggak bisa lagi napas. Itu pernah dialami oleh teman saya. Dia nggak tahu bahwa dia kena COVID. Cuma dia merasa badannya nggak enak, terus tiba-tiba dia mau napas, kok kayaknya habis oksigennya, udah nggak bisa napas lagi. Dia kaget, dia masuk ke kamarnya, dia coba latihan napas lagi karena dia nggak mau membuat ibunya khawatir ya. Jadi dia coba lagi napas, dan memang di HP atau teman-teman banyak yang juga memberikan masukan ya. Kalau kita sampai sesak napas, kalau bagaimana caranya kita meningkatkan saturasi oksigen kita, macam-macam ya. Ada senam, ada cara tidur tengkurap, dan lain-lain. Akhirnya dia merasa lega lagi. Pada saat dia merasa sudah lebih lega, dia hubungi temannya dokter. Dia katakan, ya besok kamu periksa. Dan pada waktu dia periksa, ternyata betul, dia positif kena COVID. Nah, ini yang dialami juga oleh Suster Faustina. Dia sesak napas, kekurangan napas, terus tiba-tiba timbul rasa takut. Gimana ini kalau nggak bisa napas lagi, kan habis oksigen terus mati ya. Tapi Suster Faustina bilang ini bukan kematian, tapi suatu peralihan menuju kepada kehidupan sejati. Tapi ternyata penderitaan ini begitu berat. Rasanya seperti kematian. Tadi dikatakan suatu peralihan ya, menuju kepada kehidupan kekal. Memang kalau kita sekarang hidup di dunia fana, kita melewati pintu kematian, kita akan masuk kepada kehidupan kekal. Tapi Suster Faustina katakan kematian itu mengerikan. Sehingga kita sering dengar ya, doakan mereka yang sedang sekarat, doakan mereka yang sedang dalam sakratul maut. Karena memang pada saat-saat itulah saat-saat yang mengerikan, saat-saat yang menakutkan. Bahkan Yesus pun dalam sakratul maut, dia sampai bisa berkeringat, mengeluarkan peluh dan juga titik-titik darah. Sakratul maut mengerikan. Nah, pada waktu mengalami hal tersebut, Suster Faustina ingin mengaku dosa. Ya, dia sakit, dia mengalami sesuatu hal yang menakutkan, dia ingin mengaku dosa, tapi sulit untuk dilakukan. Tidak tahu apa yang ia katakan, dan satu hal belum selesai, dia udah mulai lagi dengan hal yang lain. Jadi kacau ya. Kalau biasanya kita mau mengaku dosa, dulu ya, saya dulu kalau mau mengaku dosa, saya mulai mereview, mengingat-ingat dosa saya apa aja. Terus saya catat, inilah yang saya mau ngaku dosa, itu dulu. Tapi setelah ikut devosi kepada kerahiman ilahi, pengertian saya tentang sakramen tobat bukan hal seperti itu. Tapi yang terpenting adalah kita tahu, pada waktu kita mau pergi ke sakramen tobat, yang menjadi poin bukan saya mau ngaku dosa-dosa saya untuk saya diadili, tapi Allah Maha Rahim. Itu ada di pikiran saya, Allah Maha Rahim, Allah Maha Baik, Allah pasti mengampuni dosa saya, dan saya yang lemah, yang papa ini, dengan saya mengaku dosa, maka Tuhan akan memberikan rahmat-rahmat supaya saya dikuatkan.
Nah, ini kembali ke cerita ya, orang-orang kan suka banyak yang bilang ya, saya bilang misalnya ada ya seorang bapak, saya bilang ayo rajin-rajinlah ke gereja kan cuma seminggu sekali, kita dengar firman Tuhan, kita memperoleh tubuh Kristus, kita dikuatkan, nggak usah bu, nggak usah, nanti aja kalau udah tua, sekarang masih muda, sekarang masih bisnis, sekarang masih banyak hal-hal yang kayaknya nggak cocok kalau saya ke gereja. Nanti aja kalau saya sudah tua. Banyak orang yang memberi alasan seperti itu. Nah, pada waktu saya baca ini, saya tiba-tiba ingat dia. Bagaimana kalau pada saat dia sesak napas, ada ketakutan yang aneh, dia mau ngaku dosa, dia udah nggak bisa ngaku dosa. Karena Suster Faustina pun alami yang dia katakan belum selesai, dia udah loncat ke masalah yang lain, udah mulai dengan yang lain. Jadi ya ada kekacauan ya, mungkin kekacauan di pikiran, di ingatan. Jadi belum tentu orang punya waktu yang baik untuk mengaku dosa di masa tuanya, di saat-saat menjelang ajalnya. Dan dikatakan di situ ya, semoga Allah menjaga agar tidak satu jiwa pun menangguhkan pengakuan dosa sampai saat terakhir. Itu yang menjadi pengharapan Suster Faustina, karena Suster Faustina sudah alami. Enggak semudah itu untuk mengaku dosa pada saat kita mengalami sakit, mengalami ketakutan, mengalami sesak napas. Bahkan dia pun yang sudah terbiasa mengaku dosa, pada saat itu dia mengalami kekacauan. Coba bayangkan nanti dengan kita ya. Kalau misalnya saya lagi sakit, saya mau ngaku dosa, napas aja susah, mana mungkin bisa ingat-ingat apa yang pernah saya lakukan, dosa-dosa apa yang sudah saya lakukan. Bahkan ya seperti yang Suster Faustina alami, mungkin kacau balau, ngomong yang A belum selesai, sudah ngomong yang B, sudah ngomong yang C. Itu yang dialami. Sehingga Suster Faustina bilang, semoga Allah menjaga agar tidak satu jiwa pun menangguhkan pengakuan dosa sampai saat terakhir. Nah, ini buat Bapak Ibu yang rasanya, nanti ajalah ngaku dosanya, nanti ajalah ngaku dosanya. Semoga kita menjadi lebih sadar. Jangan menunda. Memang saat sekarang belum bisa ya, masa pandemi, tapi keinginan, kerinduan untuk mengaku dosa harus ada. Jangan sampai berusaha malah menunda-nunda. Ketika aku bertanya pada Bapa rohaniku, apakah aku siap untuk berdiri di hadapan Allah? Apakah aku dapat merasakan damai? Itu saat-saat tadi Suster Faustina berkata ya, bahwa dia pada waktu pengakuan dosa, dia tanya sama Bapa pengakuannya, saya udah layak belum berdiri di hadapan Allah? Kalau kita sudah ngaku dosa semua, harusnya kan dosa udah selesai. Tapi Suster Faustina pun bisa bertanya seperti itu kepada Bapa pengakuan. Apakah saya sudah layak berdiri di hadapan Allah? Saya bisa rasa damai enggak? Dan apa yang dikatakan oleh Bapa pengakuan? Dia katakan, Suster dapat menikmati damai sepenuhnya, bukan hanya sekarang, tapi juga sesudah setiap pengakuan dosa mingguan. Jadi Bapak pengakuannya memberikan semacam satu konfirmasi. Setiap kamu sudah ngaku dosa, kamu pasti merasa damai. Dari cerita ini kita juga bisa mengambil kesimpulan. Suster Faustina awalnya sakit sesak napas, tapi melalui suatu conversation, pembicaraan dengan Bapak pengakuannya, justru dia mendapat satu pencerahan. Untuk menikmati damai, menerima sakramen tobat, maka kamu akan menerima damai. Kedua, penderitaan karena suara dalam hati. Ada suara ya. Kalau tadi yang pertama tentang penderitaan fisik, sekarang ada suara dalam hati. Itu ada di 644. Ketika aku meninggalkan kamar pengakuan, banyak pemikiran menghimpit jiwaku. Buat apa aku harus bersikap terbuka? Kita tahu ya, karena di sana Bapak pengakuannya bilang,
bahwa apa yang diakukan oleh Suster Faustina itu bukan dosa. Jadi Suster Faustina katakan, apa yang telah aku katakan bukanlah dosa. Aku tidak mempunyai kewajiban untuk mengatakannya kepada Bapa Pengakuan. Dan lagi, betapa menyenangkan bahwa aku tidak lagi harus mendengarkan suara batinku. Saya nggak tahu persis bagaimana ceritanya ya, tapi saya mencoba menggambarkan mungkin pada waktu itu Suster Faustina ngaku dosa. Dan Bapak Pengakuan bilang, oh ini bukan dosa. Sehingga Suster Faustina punya satu pemikiran, oh kalau bukan dosa ya saya nggak usah cerita sama Bapak Pengakuan. Dan saya pun udah nggak usah dengerin lagi suara-suara batin yang ada di dalam diriku. Sejauh secara lahiriah semuanya berjalan baik. Jadi kalau secara lahiriah semuanya berjalan baik, ya udah harusnya oke-oke aja ya. Aku tidak perlu memperhatikan suatu pun atau mengikuti suara-suara batin yang sering kali membuat aku begitu direndahkan. Nah, ini mungkin bisa dilihat contoh ya. Saya pernah cerita, ada seorang anak muda pacaran, pacarnya hamil. Terjadilah perundingan, bagaimana mengatasi masalah ini. Akhirnya si pemuda ini berkata, ya sudah ayo kita tanggung jawab, kita menikah. Tapi si pacarnya yang perempuan nggak mau. Bahkan dia mau menggugurkan kandungannya. Dan tanpa setahu si pemuda, si pemudi sudah menggugurkan kandungannya. Ada rasa berdosa, ada rasa bersalah yang dirasakan oleh si pemuda tadi. Jadi saya katakan ya sudah kamu ngaku dosa. Bahwa kamu melakukan perbuatan yang bersalah. Perbuatan dosa. Udah Bu, saya sudah ngaku dosa, saya sudah ngomong sama pastor, saya sudah ngaku dosa. Tapi saya masih merasa saya berdosa karena masih ada suara terngiang-ngiang di telinga saya, kamu pembunuh, kamu tidak bertanggung jawab, kamu membunuh janin yang tidak berdaya, kamu berdosa, kamu berdosa. Itu terus terngiang-ngiang sehingga pada waktu dia melakukan doa dalam ruang adorasi pun dia menangis. Saya tanya lagi, kamu percaya nggak Tuhan itu maha pengampun? Iya. Kamu percaya nggak Tuhan itu bisa mengampuni kamu? Iya. Nah, kamu sudah ngaku dosa, Tuhan sudah ampuni kamu, ya sudah. Enggak Bu, tapi suara teguran ke saya itu terus saya dengar terngiang-ngiang bahwa saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa. Kamu pembunuh gitu ya. Jadi saya katakan, kalau begitu kamu nggak punya iman, nggak percaya bahwa Tuhan itu bisa mengampuni kamu. Kamu harus percaya bahwa Tuhan bisa mengampuni kamu. Jadi bisikan-bisikan dalam hati kamu itu bukan bisikan dari Tuhan. Itu bisikan dari si jahat yang mau membuat kamu jatuh. Kita tahu Tuhan mengampuni kita. Tuhan bisa mengampuni dosa sehitam apapun, Tuhan bisa. Nah itu kita harus punya iman, kita percaya kalau kita sudah mengaku, kita sungguh-sungguh menyesal dan kita percaya Tuhan sudah ampuni. Kalau kamu masih ragu berarti kamu nggak percaya bahwa Tuhan itu bisa mengampuni. Jadi kalau ada suara-suara batin, Bapak Ibu juga perlu discernment, perlu hati-hati karena suara itu belum tentu suara dari Tuhan. Ada ya satu teman, seorang ibu, dia doa terus dari pagi, siang, sore, malam doa terus. Katanya disuruh doa. Dia seorang ibu rumah tangga, dia seorang istri, dia seorang ibu. Dia punya tugas dalam rumahnya. Jadi nggak mungkin menurut saya ya Tuhan menyuruh dia berdoa sepanjang hari, sepanjang malam untuk terus berdoa. Kalau dia bilang dia disuruh untuk terus berdoa, itu yang perlu dijadikan tanda tanya besar. Doa terus, rumahnya berantakan. Suaminya ngomel, suaminya ngeluh, anak-anak nggak dikasih makan, nggak disiapin apa-apa. Karena waktunya habis sama doa. Hati-hati dengan suara batin. Nah, di sini pun Suster Faustina mengalami gangguan dari suara batin tersebut, ya. Sejak pelarangan dari Bapa Pengakuanku, kegelapan gelap menyelubungi jiwaku.
Aku takut kalau mendengar suara di dalam hatiku. Khawatir melanggar larangan Bapa pengakuanku. Bapa pengakuannya bilang kan, itu bukan dosa. Jadi Suster Faustina rasa, ya sudah saya tidak perlu mengaku dosa. Ada sesuatu dalam hatinya, tapi dia sekarang udah gak berani lagi ngomong sama Bapak pengakuan. Karena Bapak pengakuan bilang, itu gak usah diakukan, Kak, itu bukan dosa. Jadi kita pun perlu hati-hati dengan Bapak pengakuan ya. Seperti yang cerita yang lalu. Bapak pengakuan mendengarkan pengakuannya Suster Faustina bukan memberikan nasihat, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, malah stop, saya nggak mau dengar lagi. Karena si imam tersebut malah jadi ketakutan. Contoh suara batin ini ya. Setan mulai mencemooh. Lihat, kini engkau tidak akan lagi berusaha untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ini yang dialami oleh Suster Faustina. Di dalam dalam batinnya dia mendengar omongan ya. Omongan itu si setan mulai mencemooh. Kamu gak bakal lagi berusaha untuk selamatkan jiwa-jiwa. Lihat, apa yang kamu dapat, imbalan apa yang kamu dapat dengan kamu berdoa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tersebut. Tidak seorang pun akan percaya kepadamu bahwa Yesuslah yang meminta hal ini. Itu bisikan-bisikan yang didengar oleh Suster Faustina. Lihat, betapa banyaknya sekarang engkau harus menderita. Dan betapa lebih banyak lagi yang masih harus engkau derita. Akhirnya Bapak pengakuan telah melepaskan engkau dari semua hal ini. Itu bisikan-bisikan ya, yang mengganggu Suster Faustina. Lanjut, ada juga penderitaan yang berasal dari aktivitas rutin. Itu ada di 2:10. Suster Faustina mohon pada Tuhan agar sudi menguatkan imanku supaya dalam rutinitasku, hidup harianku tidak dituntun oleh perasaan manusia tapi oleh roh. Jadi hidup rutin aja bisa mendatangkan penderitaan. Mungkin jadi bosan, jadi capek, jadi menunda-nunda. Tapi kita belajar dari Suster Faustina, justru dia berdoa pada Tuhan supaya Tuhan menguatkan imanku, supaya dalam rutinitasku, hidup harianku enggak dipimpin oleh perasaan manusia, tapi oleh roh. Menempatkan cinta diri pada tempat yang paling rendah. Jadi fokusnya bukan diri sendiri, tapi orang lain. Ya, menempatkan diri sendiri, cinta diri sendiri di tempat yang paling rendah. Keempat, penderitaan dari pekerjaan yang berbelas kasih di 4:21. Pada malam menjelang pemajangan gambar, Bapak pengakuan minta suster untuk membuat karangan bunga di gambar tersebut. Jadi ini cerita pada waktu gambar kerahiman ilahi pertama kali mau dipajang di Ostra Brahma. Jadi Bapak pengakuan minta kepada suster-suster itu untuk membuat karangan bunga untuk menghias gambar kerahiman ilahi yang mau dipajang. Muder bilang kepada Suster Faustina, bukan suster-suster aja, kamu juga harus bantu. Jadi ya Suster Faustina bergembira ya membantu suster-suster tadi menyiapkan karangan bunga untuk menghias gambar kerahiman ilahi. Pada waktu itu beberapa ibu melihat persiapan tersebut dan bertanya kepada para suster, apa maksud gambar yang bagus itu dan apa artinya? Karena memang banyak orang yang nggak tahu apa maksud gambar itu. Seperti saya juga pertama kali dikasih poster, ini gambar Yesus apa lagi ya? Kok dari hatinya ada sinar merah dan pucat? Ibu-ibu di sana pun melihat gambar itu bertanya-tanya, apa maksud gambar bagus ini? Suster Faustina pasti tahu tentang hal ini. Jadi mereka mulai bertanya pada Suster Faustina. Tapi
Suster Faustina diam. Kenapa diam? Kenapa dia nggak mau bercerita? Karena aku tidak dapat mengatakan hal yang sesungguhnya karena aku tidak disuruh ngomong. Dia nggak boleh bercerita. Jadi aku diam. Mereka makin penasaran. Tanya terus, apa maksud gambar ini? Kenapa begini? Kenapa begitu ya? Suster Faustina bilang, aku semakin waspada. Dia semakin berusaha untuk diam. Untuk tidak mengatakan kebohongan atau juga mengatakan kebenaran. Karena aku tidak mendapat izin untuk berbuat demikian. Jadi dia betul-betul mengandalkan Tuhan apapun dia bertanya pada Tuhan. Pada waktu Yesus enggak mengajar dia atau menyuruh dia untuk mengatakan sesuatu, ya dia enggak katakan sesuatu. Dia semakin menjaga lidahnya, waspada, supaya jangan sampai dia bohong, atau juga jangan sampai dia bercerita tentang kebenaran. Selama 3 hari aku menderita. Karena ya seperti itu. Dipaksa suruh cerita apa maksud gambar itu, tapi di pihak lain Yesus enggak memberikan izin pada Suster Faustina untuk mengatakan hal tersebut. Jadi selama 3 hari aku menderita. Tapi di dalam diamnya, di dalam penderitaannya, sepertinya ada kekuatan istimewa yang menguasai jiwaku. Aku begitu bahagia ya, walaupun dia menderita 3 hari tersebut, karena aku menderita bagi Allah. Dan kedua, dengan dia diam itu menjadi silih untuk jiwa-jiwa memperoleh kerahiman pada hari-hari itu. Itu Triduum, 3 hari suci. Jadi dengan diamnya Suster Faustina justru banyak jiwa-jiwa mendapat kerahimannya Tuhan. Itu gambar pertama kali dipajang di Ostra Brahma. Pada periode penutupan tahun jubileum 1935. Itu aja cerita untuk hari ini. Itulah penderitaan-penderitaan yang Suster Faustina alami dengan berbagai sebab situasi. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari, kita pun mungkin gak terlepas dari hal-hal tersebut. Semoga sharing-sharing dari Suster Faustina memberikan kekuatan baru pada kita, memberikan pemahaman baru bagaimana kita menghadapi penderitaan-penderitaan yang terjadi. Terima kasih. Salam kerahiman.